identitas Gen Z ini mereka lebih peduli kepada isu-isu lingkungan atau isu sosial. Bagaimana sih sebenarnya how to deal with inner child gitu. Jadi gimana sih cara kita berdamai sama luka pengasuhan yang kita dapat dari orang tua kita gitu. Dan isu-isu seperti itu yang lebih banyak dibahas kalau untuk Gen Z ya. Don't hesitate to reach out teman atau profesional. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk menemui profesional atau kita berkonsultasi dulu, cerita dulu nih sama teman. Karena during difficult times itu kita perlu support gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap, aduh kayaknya kalau diceritakan jadi malu nih. Halo, selamat datang di podcast Kata Bersamo. Udah kembali lagi, udah lama banget ini ya nggak podcast lagi ya. Udah ketemu lagi. Dan kita hari ini di episode 2 udah kedatangan tamu spesial juga. Ini ada praktisi mindfulness dan mental health, Kak Ai. Boleh dong Kak Ai, kenalan dulu nih buat teman-teman yang belum tahu gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Ai. Untuk di Palembang biasanya saya diundang sebagai seorang praktisi concern di mental health dan juga mindfulness. Nanti kita ngobrol ya, mindfulness itu apa gitu. Karena juga aku udah lihat kayak di Instagram kakak gitu ya. Wow, ada kayak seminar-seminar yang ngisi kayak tentang mental health gitu ya. Nah, mungkin aku untuk ngawalin podcast ini mau nanya-nanya dulu tentang mindfulness dan mental health itu apa gitu. Baik. Kalau menurut WHO sendiri kan mental health itu adalah kesejahteraan individu. Bagaimana seorang individu itu bisa untuk memaksimalkan potensi dirinya. Jadi kalau misalkan indikatornya seseorang dikatakan sehat secara mental itu apa aja, Kak Pascal? Ya tentu aja dia yang punya kecerdasan secara emosi ya, artinya punya regulasi emosi yang baik. Terus apalagi indikatornya? Seseorang dikatakan sehat secara mental jika punya hubungan sosial yang baik gitu. Dan bisa memahami potensi dirinya. Itu indikator yang paling simpel ya tentang apa sih definisi sehat secara mental. Gitu. Nah, selama ini Kak Ai jadi praktisi gitu ya, banyak nggak orang-orang di luar sana yang kayak coaching sama kakak gitu? Iya, banyak nggak? Banyak banget. Jadi kebetulan kita juga kakak punya klinik hipnoterapi. Ada klinik hipnoterapi di Kanton Hijau, namanya Arina Klinik Mental Wellness Palembang. Jadi memang banyak sekali yang konseling Kak. Jadi memang apalagi rata-rata sekarang memang isu tentang mental health itu kan awareness-nya juga udah mulai terbangun ya. Nah terutama memang kalau sekarang kan bicaranya work-life balance juga. Jadi rata-rata orang bekerja, gimana sih caranya biar nggak burn out atau stres. Yang balik lagi ke mindfulness itu jadinya. Dan itu memang isu-isu yang lagi relate dan sering banget dibahas. Iya, apalagi di sosial media ya. Nah aku tuh penasaran. Yang paling banyak konsultasi itu generasi siapa? Apakah Gen Z? Karena I'm Gen Z total. Banyaknya siapa Kak? Iya, kalau Gen Z itu kan berarti rata-rata kan usia 8-23 tahun ya. Ada, tapi mereka rata-rata sih yang punya inner child ya. Artinya tidak semua pembahasannya tentang work-life balance atau mindfulness. Jadi misalnya Gen Z ini bagaimana dia dulunya ada luka pengasuhan, artinya ada inner child gitu ya. Dan pola pengasuhan seperti inilah yang kemudian berdampak pada kesehatan secara mental ya, artinya kadang gampang untuk merasa depresi, anxiety, gangguan kecemasan berlebihan gitu Kak Pascal. Tapi ada juga yang beberapa yang usianya rate-nya dari mulai usia 24 sampai usia 40 tahun ke atas ada gitu. Kalau udah bicara seperti itu di rentang usia seperti itu, isunya adalah tentang kekerasan rumah tangga kekerasan secara finansial. Jadi beda lagi isunya. Beda lagi ya. Ya udahlah, kalau misalnya di podcast ini taruhlah gue konsultasi kayak gue sebagai Gen Z mungkin mewakili teman-teman yang lagi nonton ini kebanyakan Gen Z mungkin ya. Nah, aku juga mau nanya nih, apa sih yang kayak perbedaan anak zaman dulu yang bukan Gen Z dengan anak-anak zaman sekarang? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita kategorikan identitas Gen Z ya, identitas Gen Z ini mereka lebih peduli kepada isu-isu lingkungan atau isu sosial. Dan mereka juga pada umumnya sih kalau kita dulu kerja ya, kalau definisi karir itu adalah PNS mungkin Kalau sekarang mereka punya jiwa entrepreneurship, jadi kewirausahaan, dan mereka juga sangat kreatif gitu. Tapi mereka juga sebenarnya sangat peduli pada eksistensi diri, Jadi
kalau misalkan dilihat nih beberapa yang suka nonton konten-konten secara visual, interaktif ya karena mereka memang terkoneksi, sangat terkoneksi pada digital dan internet, beda dengan zaman kita dulu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian nanti mengkerucut kepada kesehatan secara mental. Kenapa? Kalau kita seringkali memegang gadget, artinya menjadi 6 jam sehari gitu ya, fokus banget scroll ya sosial media, otomatis kan mengurangi interaksi kita secara sosial nih Kak. Sedangkan kan kita hidup ini kan ya makhluk sosial juga kan. Terus apalagi kita cenderung ketika kita melakukan searching ya di sosial media gitu ya, scroll IG, kita ada social comparison di situ, membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Jadi kita harus selalu tampak perfect gitu ya, padahal kan kita imperfection juga gitu kan. Jadi iya, itu yang kadang-kadang akhirnya menjadi sebuah keluhan-keluhan emosional Kak. Tapi kalau Kakak ditanya nih ya, misalnya kayak selama menjadi praktisi, apa sih permasalahan terbesar yang kayaknya tuh banyak yang dikonsultasikan ke Kakak gitu? Baik. Kalau untuk yang bekerja biasanya rata-rata itu adalah bagaimana sih work-life balance gitu. Karena kadang-kadang dari tekanan dari pekerjaan, artinya pressure dari tempat kerjanya, volume pekerjaannya, dan ada juga kadang-kadang tentang bagaimana sih sebenarnya how to deal with inner child gitu. Jadi gimana sih cara kita berdamai sama logika pengasuhan yang kita dapat dari orang tua kita gitu. Dan isu-isu seperti itu yang lebih banyak dibahas kalau untuk Gen Z ya. Dan kalau untuk yang tadi kayak saya bilang Kak Pascal, kalau untuk di rumah tangga biasanya memulihkan resiliensi, artinya membangun kecerdasan emosional, ketahanan emosional pasca perpisahan misalkan, atau bagaimana sih ketika menghadapi KDRT atau konflik dalam pernikahan. Jadi banyak Kak, jadi memang tergantung rate usianya. Kalau Gen Z rata-rata ya lebih ke pembahasannya burnout, inner child. Tapi kalau yang udah berumah tangga ya pasti otomatis tentang relasi dalam pernikahan. Apakah itu akan selalu ada Kak? Kayak misalnya kita ini selagi masih Gen Z, ya inilah masalahnya. Nah, nanti ada lagi masalah-masalah yang datang. Pasti Kak, jadi setiap fase kehidupan pasti, itu ada ya. Jadi misalkan waktu kita kecil, kita mungkin mendapatkan kekerasan pengasuhan dari orang tua. Dan ketika sebenarnya Kak, garis bawah ya Kak, ketika ini belum rilis, artinya kita masih punya trauma terhadap pengasuhan, itu akan ada semacam antena, kalau kita bahasakan tuh RAS ya, Revisiting Activated System. Jadi itu akan menarik lagi kejadian yang sama. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu menjadi sebuah manifestasi kuat Kak. Jadi benar kata orang, ketika kita memutuskan untuk nanti menikah, kita harus checklist dulu nih, apakah kita masih punya trauma di sana. Misalkan nih orang tuanya dulu punya relasi di mana bercerai atau ibunya dipukul. Ketika itu masih menjadi sebuah trauma dan belum rilis di orangnya, tanpa disadari ini akan menjadi sebuah auto behavior. Bisa jadi ketika laki-laki dia akan kembali menjadi seorang kepala rumah tangga yang melakukan kekerasan juga kepada istrinya. Atau kalau anak perempuan karena dia tangki cintanya kosong dari ayahnya, dia akan mencari figur yang justru kadang-kadang mirip dengan ayahnya karena auto behavior tadi. Dan kemudian si anak perempuan ini tidak bisa memberikan batasan atau boundaries, ketika misalkan dipukul dia diam saja karena tangki cintanya kosong. Jadi dia menuntut 100% untuk diberikan tangki cinta ini diisi oleh pasangannya. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya, dia nggak bisa untuk memberikan boundaries di sana. Jadi teman-teman juga penting untuk kita checklist ya, kalau nanti kita ternyata punya nih luka pengasuhan, itu harus dirilis dulu gitu. Nah, gimana itu caranya Kak? Kalau misalnya kita pun ada trauma ya, misalnya kayak trauma masa kecil yang kayaknya tuh agak susah dihilangin sampai kita dewasa gitu. Don't hesitate to reach out teman atau profesional. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk menemui profesional atau kita berkonsultasi dulu, cerita dulu nih sama teman. Karena during difficult times itu kita perlu support gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap, aduh kayaknya kalau diceritakan nih jadi malu nih. Atau kemudian ada stigma nih, kalau nanti aku dikatain gila nih gitu kan. Nah itu jadi mungkin itu adalah sebuah tanggung jawab kita juga Kak, untuk kita mulai
membangun sebuah awareness tentang mental health ini ya gitu. Tapi kalau misal pun kayak sebatas kita ngobrol sama temen gitu, itu apakah bisa dihilangin gitu traumanya atau enggak juga ya? Ya yang pasti kita sebagai makhluk sosial itu kan butuh support ya Kak. Jadi supportive environment gitu ya. Bagaimana lingkungan yang support itu bisa akhirnya memberikan vibrasi atau frekuensi yang baik. Mungkin tidak, kita ada kategorinya nih. Kalau memang ternyata pada saat kita setelah bercerita ke teman atau keluarga tidak menemukan solusi, misalnya kita masih mengalami yang namanya anxiety, bahkan mungkin udah lari ke psikosomatis juga, artinya secara fisik udah mengalami gangguan-gangguan karena psikis kita juga bermasalah gitu. Nah itu it's time gitu loh untuk ketemu ke profesional gitu loh. Tapi nggak tahu ya ini banyak yang relate atau enggak, karena kebanyakan Gen Z, karena ini pengalaman gua Kak. Nah biasanya kalau misal pun ada masalah itu kayaknya tuh untuk nyimpan sendiri gitu, nggak yang kayak gue mau cerita sama temen, mungkin masih bisa diatasin oleh kita sendiri. Kayak kalau misal pun cerita sama temen juga mungkin nanti bakalan bocor ceritanya. Jadi nggak tahu ya, kebanyakan teman-teman aku juga itu kalau misal pun ada masalah dipendem gitu Kak. Baik. Bisa aja sih sebenarnya Kak, bisa aja. Jadi kita bisa ngelihat nih apakah kita udah mulai butuh profesional atau tidak. Contohnya Gen Z ini kan paling terkoneksi sama sosial media. Mungkin kita bisa buka platform-platform yang memang sifatnya itu ada healing di sana, ada semacam edukasi tentang trauma gitu ya. Kita bisa lakukan self hypnosis sendiri. Tapi kalau misalnya setelah kita melakukan self hypnosis, artinya kita mengafirmasi diri kita biar kita sembuh gitu ya dari trauma kita, ternyata itu tidak berhasil ya berarti ya kita perlu mendatangi profesional. Jadi kita yang lebih tahu Kak. Itu puncak tertinggi gitu ya. Kalau misalnya pun kita kayak udah self healing nggak berhasil. Betul, gitu. Kak. Kan karena banyak ya, kalau misalnya self healing itu biasanya orang kalau misalnya ada masalah nulis masalahnya apa, atau misalnya kayak beralih ke gym. Nah itu positifnya Kak. Betul. Biasanya ini ada juga nih teman-teman gue nggak usah di-spill ya. Karena misalnya dia pun ada masalah, biasanya ada yang larinya ke yang negatif, misalnya kayak mabok-mabokan, nah yang kayak gitu. Nah itu gimana ya caranya? Iya. Jadi kalau ditanya tuh how to maintain your mental health, itu benar kata Kak Pascal tadi. Jadi biasanya saya mengkategorikan itu menjadi beberapa langkah. Satu itu healthy lifestyle. Jadi kayak misalkan nge-gym itu adalah regulasi emosi yang baik Kak. Karena pada saat kita nge-gym, olahraga lari itu kan akan dihasilkan hormon endorfin ya. Nah terus apa lagi? Get enough sleep. Jadi memang istirahat juga butuh gitu. Penting ya, penting banget. Terus kedua apalagi setelah healthy lifestyle, building strong relationship. Jadi enjoy your time with people you love gitu ya. Kalau emang kita punya keluarga, kita misalnya punya teman yang kita suka main gitu ya, sharing activities bareng gitu, itu bagus Kak. Untuk apa? Untuk kita punya tempat untuk kita merasa dicintai, untuk kita merasa ada support system di situ gitu. Terus apalagi? Ya kita ada yang namanya stress management teknik Kak Pascal. Jadi misalkan relaxing time-nya bisa kita gunakan, relaxation-nya itu untuk yoga, untuk deep breathing gitu. Terus apalagi kita ya otomatis ya ketika kita sudah yang namanya stress management teknik harus mengatur skala prioritas, time management. Jadi kapan harus kerja, balik lagi ke work life balance tadi. Kapan harus kerja, kapan kita harus kemudian di rumah misalnya melakukan journaling untuk me time kayak gitu ya. Jadi memberikan jeda. Jeda itu kan semacam memberikan pause di setiap aktivitas kita. Dan jangan lupa mindfulness itu juga menjadi sebuah tools Kak yang sangat efektif untuk maintain kita punya mental health gitu. Ya kayak Kakak tadi bilang, mindfulness itu kan berarti kita fokus pada being at the present moment. Jadi misalnya kayak kita lagi ngobrol kayak gini nih, ini kan lagi mindful listening. Tapi itu bisa dibangun kesadaran untuk mindful itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ayo sekarang aku tanya dulu nih, kalau bangun tidur megang HP nggak habis nggak? Habis, betul-betul bangun tidur. Hal yang pertama kita lakukan adalah pegang HP. Padahal di pagi hari itu harus mindful praying. Berdoa. Kenapa? Karena gelombang otak kita pada
saat pagi hari itu kan masih di posisi gelombang alfa. Sedangkan kalau kita langsung pegang handphone dengan semua sosial media dan apalagi ada berita kriminal, itu gelombang otaknya langsung ke posisi gamma, bisa-bisa. Jadi langsung khawatir, langsung takut. Nah, itu mindfulness sebenarnya. Jadi mindful. Terus apalagi makan, sarapan pada saat pagi, kita betul-betul menikmati makanan ini sebagai bentuk anugerah dari Allah, dari Tuhan gitu. Jadi itu mindful lagi. Nah, terus apalagi ketika beraktivitas di kantor, kita mindful lagi, ketemu sama teman, kita berinteraksi, mindful listening gitu ya. Kita juga mindful untuk kita berconversation kayak gini. Jadi itu semua aktivitas ketika kita berikan mindfulness di situ, itu akan maintain kita punya kesehatan mental juga, Kak. Itu tuh ya. Tapi ini ada cerita lucu sih sebenarnya. Dulu aku pernah saking cintanya sama handphone gitu ya, kayak abis dari bangun tidur nyari handphone, nggak tahu kemana, taunya kemalingan Kak. Jadi HP aku tuh nggak ada lagi. Tiba-tiba kok mana HP aku, ternyata pintu udah dirusak, kok ternyata kemalingan Pak. Kemalingan ya. Iya. Saking cintanya sama handphone. Itu lucu banget sih. Dan Kak Marcel, dicari tuh handphone dulu gitu. Akhirnya beli handphone baru dong. Iya, punya teman tapi dulu. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak ya. Mungkin ini juga relate sama orang-orang yang beranjak dewasa. To be honest, gue juga pernah kayak ngalamin ini, yang namanya quarter life crisis, ya kan? Kak Pascal usia berapa sekarang? Usia, coba tebak deh Kak, berapa? 23. Bener lagi. Oh bener ya? Bener, 23. Masih masuk Gen Z dong ya? Iya dong, Gen Z total. Sorry ya, sorry. Jadi ada masa di quarter life crisis gitu ya, yang kayaknya tuh bingung arah hidup ini harus kemana gitu. Dan itu kadang kita udah kayak, wah ini ternyata. Dan datang lagi, kayak, oh hilang arah lagi nih. Nah itu apakah lumrah dialami semua orang? Atau gimana gitu, dan mungkin akan ada pengatasan atas hal itu, misalnya kayak ngatasinnya gimana gitu. Iya, jadi memang Kak, pertanyaan-pertanyaan itu kan akan selalu ada di tiap fase kehidupan kita. Mulai dari kita kalau di usia ya tadi life quarter crisis itu terjadi, pasti ada pertanyaan, gimana sih ngejalanin hidup ini? Betul. Akan ke arah mana sih tujuan hidup ini? Dan bukan berarti ketika kita udah selesai di pertanyaan itu, di usia 30-40 kita nggak menemukan lagi. No, kita akan selalu menemukan fase-fase itu. Jadi memang bagaimana caranya untuk kita melewati fase sulit ketika kita belum menemukan jawaban? Yang pasti kita harus terkoneksi sama diri kita. Yaitu tadi, mindfulness itu kan kita lebih fokus pada being at the present moment, pada hari ini. Jadi tidak khawatir tentang masa depan Kak. Dan tidak juga terperangkap dengan masa lalu. Itu definisi mindfulness gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu khawatir setelah ini what my life would be gitu mikir ya. Masa depan mikir dulu masa gitu ya. depan. Padahal ya kalau mindfulness ya kita nikmati aja being at the present moment Kak gitu. Sesimpel itu gitu loh. Jadi harus nikmatin dulu gitu ya. Betul. Kayak apa yang kita jalanin sekarang, apa yang kita punya sekarang gitu ya. Dan kadang juga kan Gen Z ini bertanya, Coach saya misalkan gimana sih saya nih harus menjalani pekerjaan yang saya nggak suka misalkan. Karena kan kalau Gen Z ini kan pasti mereka sangat concern pada isu-isu lingkungan gitu ya, isu sosial. Mereka juga memilih pekerjaan yang memang di situ fleksibel waktunya, terus punya kebersamaan, artinya kondisinya kondusif lah di kantor. Ya saya bilang, kita kan punya ideal untuk kita punya kondisi, tapi juga kita kadang no choice gitu. Jadi ya lakukan yang be the best aja untuk yang saat ini. Karena kanvas branding kalau kita bilang, ada orang yang ketemunya di usia 20-an, wah dia udah tahu nih mau jadi apa, oh mau jadi penulis misalkan, atau nih saya kayaknya kanvas brandingnya saya mau buka coffee shop aja. Tapi ada juga orang yang ketemu kanvas brandingnya mungkin di usia 30 atau 40 tahun. Nah kanvas branding itu sama seperti lukisan, dia akan menemukan bentuk yang utuh dan perjalanan journey-nya itu tiap-tiap orang beda. Jadi kalau saya bilang, kalau kita nggak punya privilege untuk kita memilih pekerjaan atau menjalani sebuah bisnis, mungkin karena kita kurang modal, kita juga bukan pewaris dari perintis, lakukan dulu aja saat ini dan be the best di sana. Nanti kalau memang kita bisa upgrade diri, mungkin kita bisa ikut license atau apa, misalkan kuliah lagi, baru kita bisa bicara nih apa yang menjadi passion kita gitu. Dan itu juga kadang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Gen Z gitu loh. Banyak ya pertanyaan Gen Z ini ya. Banyak. Aku juga sebenarnya agak tertarik ya. Sebelum aku lupa nih pertanyaan tadi,
kan kakak tadi bilang, ini kita loncat sedikit ke belakang tadi, kakak bilang carilah yang kayak circle kita yang dicintai gitu. Nah kadang kita misalnya kayak lagi capek nih kerja, terus kita harus stress release lah gitu ya, dan nyari teman-teman circle kita. Nah apakah harus dipertahankan pertemanan yang kayak itu kita seneng di situ, tapi untuk aktivitinya kayak apa ya, kayak buruk lah ibaratnya gitu. Nah apakah harus yang kayak kita stress release kita terlampiaskan, kayak hilang lah gitu. Nah tapi untuk circle ini kayaknya untuk aktivitasnya selalu buruk gitu, ada aja ya buruknya gitu. Apakah harus dipertahankan? Iya, ini akan digarisbawahi dulu ya, betul-betul merah gitu ya. Apa yang kita dengar, kita lihat, itu akan menjadi sebuah manifestasi di pikiran bawah sadar. Dan jangan lupa, perilaku kita itu ditentukan 90% oleh pikiran bawah sadar. Jadi, hari ini kita sebagai apa, itu adalah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi kebayang nggak betapa besarnya impact dari sebuah social life ya, dari sebuah community, dari sebuah circle pertemanan. Jadi kalau memang kita mau memilih pertemanan yang memang circle-nya positif, ya kita memang itu akan punya impact di jangka panjang gitu loh. Jadi kalau memang ditanya, tapi gimana coach kalau udah terlanjur nyaman gitu, ya mungkin intensitasnya aja dikurangi. Mungkin dari 10 intensitasnya mungkin ketemunya cuma 2 gitu ya. Jadi tidak langsung kayak mutusin langsung, karena kan pasti juga kan akan membuat orang juga kan akhirnya nggak nyaman gitu ya. Dan ya itu kalau memang ternyata kita memang memutuskan untuk hari ini menjadi apa ke depannya, berarti pilihlah circle yang memang positif gitu. Dan karena pengaruh banget ke pikiran bawah sadar tadi. Kadang kita nggak sadar, loh kok saya tiba-tiba berubah nih perspektifnya. Ternyata kita yang gitu. Terikut di situ ya. Itu karena cek dulu pertemanan kita seperti apa gitu. Boleh nggak kita belak-belakan gitu? Boleh. Circle lu jelek, gua harus putus dari circle ini, boleh kayak gitu? Kalau untuk tergantung ya, kalau memang kita rasakan itu memang udah toxic sekali, jadi self love itu kan artinya self compassion itu bagaimana kita respect sama diri kita dulu nih, kita bisa memberikan boundaries atau batasan itu dulu teman-teman. Jadi kalau memang kita ngerasa nih udah toxic banget, mempengaruhi kita secara mental gitu ya, mungkin di situ ada social bullying juga, kelihatannya bercanda tapi sebenarnya akhirnya kita kena mental gitu ya. Nah itu berarti kita udah saatnya, it's high time gitu, bukan lagi it's time, it's high time gitu to live gitu. Jadi ya kalau memang kita ngerasa udah seperti itu ya berarti harus memberikan boundaries Kak, ya udah gitu. Bener sih, karena kalau misalnya dari pengalaman ya, ada nih teman aku yang cerita dia sebagai penyiar gitu. Nah penyiar itu kan kalau misalnya pun kayak ada tandeman gitu, harus siaran berdua dan harus yang kayak harus balance gitu. Nah ada nih teman gue cerita kalau misalnya teman tandeman ini kalau misalnya kayak lagi siaran selalu yang kayak melampiaskan kecapean dia, kayak capek kerja gini. Nah teman aku nih bilang kalau misalnya jadinya tuh terikut gitu, jadi positifnya tuh nggak dapet, jadi kayak negatif mulu gitu Kak. Iya kan, jadi kayak memang bener kayak kalau circle itu menentukan gitu, apa yang dia sebut misalnya kayak dia capek kerja ternyata terikut juga kayak kenapa gua jadi capek juga ya gitu. Betul, itu baru satu lingkungan ya Kak ya. Kebayang nggak kalau memang kita dilingkupi oleh hal-hal yang negatif seperti itu, ya itu pasti juga akan menjadi sebuah manifestasi Kak. Jadi memang bahkan saya menganjurkan untuk beberapa temen kan bilang, kenapa ya kok kalau habis dengar curhat orang tuh kok pusing banget. Saya betul. Bilang kalau memang tidak pada tempatnya, artinya bukan part. Kalau kayak saya kan karena konselor ya, orang bercerita itu adalah bagian dari sebuah profesi atau pekerjaan. Makanya saya juga ada aktiviti Kak, kayak misalkan journaling, saya suka menulis, melukis juga. Itu adalah untuk apa? Untuk kita membangun yang namanya resilience. Karena kalau memang kita yang udah sering tiap hari terpapar negatif, itu akan pelan-pelan tuh menjadi sebuah manifestasi. Makanya kalau teman-teman yang memang bukan partnya sebagai konselor, ketika memang ada yang sering curhat yang negatif, ya jangan dong gitu ya. Jangan, vibrasinya akan dapet nih negatifnya gitu. Misalkan nih contohnya aja, teman-teman suka nonton film Korea.
Tentang apa? Pengkhianatan misalkan, perselingkuhan oleh pasangan. Kira-kira gedek nggak ya, marah nggak nanti ngelihat pasangannya pas pulang? Pasti, karena otomatis kan dapet nih vibrasinya gitu. Sesimpel itu cuma dari tontonan, tapi ternyata masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kalau emang bukan part kita, Kak Pascal, pantesan Kak, pilih aja yang pacar aku tuh kemarin tuh kayak tiba-tiba nerajangin gitu. Mungkin dari habis nonton drama Korea ya. Jadi pilihlah pembicaraan yang menyenangkan gitu ya, yang saling membangun. Misalkan membangun untuk bisnis gitu ya, kita collab apa nih gitu ya, kayak podcast hari ini misalnya gitu ya. Jadi yang seperti itu saja gitu. Karena kalau kita terus-terusan dibebani oleh hal-hal yang negatif, misalkan temen curhat, wah itu berat gitu. Tapi cara menolaknya itu gimana? Ya udah deh bro, kita gitu. Seneng-seneng aja, kita ngobrol yang enak. Gimana nih, apa kita bisnis apa nih gitu bukan, aja gitu. Gimana kalau kita mabok bareng gitu, bukan ya? Jangan itu ya, jangan ya gitu. jangan. Karena kalau kita konselor sendiri kan punya kayak teknik untuk rilisnya. Makanya tadi kan mindfulness itu kan mungkin Kai, kalau misalnya aku udah di rumah itu kadang aku yoga. Berarti itu memang perlu untuk tekniknya, toolsnya sendiri gitu. Jadi kalau emang bukan partnya di sana, no gitu loh. Ya, kadang tuh susah untuk menolak gitu. Jadi kita kayak susah banget. Mungkin ini dialami oleh semua orang ya. Kalau misalnya pun ada ajakan, entah itu ajakan atau curhat gitu, agak susah untuk menolak, untuk berkata tidak atau yes tuh susah gitu. Nah memang Kak, kalau dari kelas-kelas kan Kak juga sering kan, aku ngadain kelas-kelas gitu, dan aku sering banget sounding ini gitu. First priority adalah yourself gitu ya. Jadi self love itu yang pertama tuh ke diri sendiri. Jadi salah satunya apa? Ya berani untuk say no sebenarnya gitu. Jadi kalau memang kita capek misalkan, terus temen minta temenin misalnya nyari buku atau kemana, ya udah bilang say no gitu loh. Karena self love itu adalah diri kita sendiri pertama, kedua diri kita sendiri, ketiga diri kita sendiri. Ibaratnya kita gini deh analoginya. Mau tanaman itu tumbuh, berarti kita perlu tanah ya yang cukup, artinya unsur haranya, ada tanahnya juga gembur di sana. Terus kalau tanahnya ini sendiri nggak subur, gimana mau menanam bunga, dan bunganya mau kita harapkan warna-warni, indah gitu, harum. Berarti apa? Ya diri kita sendiri. Baru setelah penuh tangki cintanya, tanahnya ini subur, baru kita bisa menumbuhkan bunga di atasnya. Kita bisa memberi lebih banyak, kita bisa akhirnya memberi manfaat, impact pada lingkungan gitu. Tapi diri kita sendiri dulu yang harus kita prioritaskan cintanya. Apakah mencari pasangan juga harus begitu? Yang kayak melengkapi yang positif. Betul. Jadi gini Kak, aku selalu bilang Kak Pascal, mencari pasangan itu adalah step kedua. Tapi sebelum menemukan pasangan, teman-teman harus checklist dulu, masih punya nggak trauma, masih punya nggak luka pengasuhan, karena itu akan mempengaruhi cara kita untuk menemukan. Gimana? Orang kan kita punya nih, kalau orang nanya tuh kita kasih diagram. Itu ada yang namanya tabel itu ada yang namanya David Hawkins, membagi frekuensi itu ada low frequency. Ketika kita masih punya yang namanya luka batin, rasa marah dalam diri kita, itu kita berarti masih berada di low frekuensi. Dan jangan lupa, ketika kita mencari pasangan dengan kita masih punya low frekuensi dalam diri kita, Kak Pascal tahu kita akan menemukan orang yang seperti apa? Yang juga sama low frekuensi. Berarti apa? Kalau memang kita mau menemukan orang yang memang high frekuensinya, orangnya punya regulasi emosi yang baik, dianya bisa sayang sama kita, bisa menjadi support system, berarti kita harus beresin dulu nih sampah masa lalu kita. Kita dulu harus berada di high frequency itu. Karena diri kita ini seperti magnet energi, kita akan menarik apapun yang ada di universe ini. Jadi begitu kita udah berada di level yang high frekuensi, nggak usah dicari, jodoh itu akan datang sendiri dengan high quality yang kita mau. Tapi Jadi misalnya kita kayak sendiri Kak dulu. Di awalnya mungkin kita ngelihat kayak bagus tuh misalnya pasangan, oh dia support, terus yang kita mau adalah. Tapi kan misalnya kayak ada masa misalnya kita udah lama balik lagi tuh, yang kayak dia ternyata nggak yang kayak dulu ya gitu. Nah kan biasanya ada pasangan-pasangan yang kayak gitu. Betul. Terus tiba-tiba di tengah jalan kok beda ya gitu.
Nah, makanya memang Kak, ini kita bicaranya udah tahap yang serius ya Kak ya. Serius ini. Memang harus berarti kalau memang kita mau menemukan jodoh, bisa dibilang ini adalah relationship untuk memang masuk ke pernikahan kayak gitu. Berarti pembahasan pertama itu adalah apa? Visi dan misi teman-teman. Jadi masalah untuk mengenal itu bukan cuma nonton bareng, pergi ke bioskop, makan bareng, enggak. Perkenalan itu disitulah kita menyamakan visi dan misi. Sama terus kayak gini Mas Pascal, kalau di pekerjaan, kalau di perusahaan Kak Pascal, kenapa perusahaan itu bisa running well gitu? Karena punya budaya kerja di sana. Kita pun harus sounding ke pasangan kita, aturan main yang mau kita buat di pernikahan kita, budaya atau aturan main yang harus disepakati. Misalkan gitu, saya tidak menerima ya yang namanya perselingkuhan misalkan, atau saya mau rumah tangga ini dibangun dengan kita saling bekerja sama urusan domestik tuh dibagi berdua sehingga tidak ada kelelahan. Secara finansial Mas harus tanya, Mas kamu punya hutang nggak? Kamu membiayai keluarga nggak? Karena di situ nanti akan terjadi konflik kalau dibicarakan entar-entar. Jadi harus di awal. Jadi konsep mengenal teman-teman di pasangan ini mungkin udah ada Gen Z yang umur 23 yang udah siap-siap nih mau nikah. Ya konsep selain dengan yang checklist pertama adalah check your mental health tadi, checklist yang kedua adalah ya harus membagi dulu nih visi dan misi. Cocok ya lanjut gitu loh. Jadi jangan kelihatannya mudah di awal tapi konflik di belakangnya. Kenapa? Karena tidak sama visi dan misi. Misalkan Kak Fasal bertanya, saya nih kerjanya di dunia entertain nih, saya sering pulang malam, kamu keberatan nggak gitu. Jadi samakan dulu visi dan misinya. Aturan atau budaya kalau di perusahaan budaya kerja, kalau di rumah tangga aturan mainnya gitu. Harus ini ya terbuka ya. Harus clear dulu di situ Kak. Nah aku tadi sebenarnya ini nggak tahu ya, ini nggak harus dibahasan. Tadi ada kakak ngomong selingkuh gitu ya. Nah ini aku banyak banget dapat pertanyaan, apakah orang yang pernah selingkuh akan selingkuh lagi? Oke, jadi gini Kak, kalau perselingkuhan itu dibagi penyebabnya ya, cause-nya itu menjadi 2. Jadi ada vertikal, artinya coba cek dulu nih, kalau dia suka berselingkuh, jangan-jangan di orang tuanya ada relasi kekerasan di pernikahan orang tuanya. Misalkan dulu papanya juga begitu, dan itu menjadi sebuah trauma. Dan karena auto behavior, artinya tanpa dia sadar, itu menjadi sebuah chip ya, kalau di komputer itu program yang masih ada jalan di memorinya, dia akan melakukan hal yang sama. Itu secara vertikal, makanya juga penting kan untuk kita mencari orang yang udah selesai nih sama dirinya. Oke, dia mungkin berangkat dari keluarga yang broken home, tapi dia berusaha seiring perjalanan memulihkan diri. Dan kita udah cek dengan misalkan dia punya regulasi emosi yang baik, ketika marah dia nggak meledak-ledak, nggak kasar kata-katanya. Nah berarti dia udah selesai sama dirinya. Jadi bukan berarti orang dengan background atau relasi orang tua yang buruk itu tidak bisa menjadi sebuah pilihan. Bisa, tapi harus dipastikan dulu apakah dia udah selesai sama dirinya. Terus apalagi faktor, gimana memastikannya Kak? Cek aja kalau dia marah gimana Kak Pascal. Gitu. Apakah dia banting barang? Apakah Kak Pascal dimaki-maki dengan kata-kata kasar? Apakah dia, dan paling penting itu ngecek di lingkungan Kak, horizontal. Karena perselingkuhan juga terjadi ketika lingkungan itu membenarkan Kak. Jadi misalkan lingkungannya memang orang-orang yang menggampangkan tentang relationship dalam pernikahan itu bukan sesuatu yang penting. Perselingkuhan itu diperbolehkan. Nah itu akan sama Kak, akan diadopt juga perspektif atau paham seperti itu. Jadi kalau memang Kak Pascal misalkan bicara gimana ya cara memastikan dia udah selesai sama dirinya, ya kalau dia marah kita lihat gimana. Terus lingkungannya baik nggak gitu loh, itu sih Kak. Luar biasa ya. Jadi tapi kakak juga jangan lupa ya cek dulu nih di checklist dulu orang tuanya seperti apa. Kenapa? Karena luka pengasuhan itu ketika belum diselesaikan itu takutnya nanti akan turun ke generasi berikutnya, ke anak. Misalkan dia dipukul nih sama orang tuanya atau perselingkuhan tadi, ketika itu belum selesai masih menjadi sebuah trauma dalam dirinya. Ketika dia menikah itu tidak mungkin akan baik gitu loh kalau itu belum selesai gitu. Pasti artinya ada jawaban dampaknya. tadi kalaupun apakah orang pernah selingkuh akan selingkuh lagi, kalau misalnya dia belum selesai sama dirinya, dia belum memaafkan itu, betul, itu akan terjadi pengulangan lagi Kak.
Jadi serem ya. Jadi bener ya Kak, kalau kita disuruh mencari bibit bobot bebek gitu ya. Iya. Harus ngeliat backgroundnya dulu gimana Dan gitu kan ya. aslinya orang dilihat pada saat marah kan. Iya, Jadi kalau emang kita mau ngetes ya coba buat dia marah atau kita lihat kalau dia marah gimana. Dites akan ya. jauh-jauh beda kok. Dan paling circle terdekat dia misalnya kan dia ke orang yang kerja di rumahnya, dia kasar nggak, itu kan yang paling sering berinteraksi setiap hari sama dia kan. Iya. Bisa dilihat ya sebenarnya. Bisa dilihat Kak gitu. Oke. Perilaku itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba instan tapi terbentuk kan. Jadi kayak ada continuing proses di situ. Jadi orang perilaku itu nggak mungkin tiba-tiba menjadi seperti itu gitu. Pasti ada sebuah proses yang mendahuluinya. Jadi lihat aja cara dia berinteraksi sama teman-temannya, sama lingkungan di rumahnya gitu. Iya. Oke deh. Ini karena di sini KAI ya, ini kru-krunya pada Gen Z semua. Ya. Nah, mereka tadi tuh di atas kayak, Kal, boleh nggak gue nitip pertanyaan? Nah, inilah saatnya. Siapa udah yang mau duluan? Udah ada raise hand tuh tadi. Boleh. Siapa? Oke. Halo KAI. Halo. Ini mungkin pertanyaan zaman sekarang tuh sering terjadi itu tentang anak muda yang terjebak dalam judi online. Kan pada akhirnya ini akan mempengaruhi mental health dan psikologi dari mereka. Itu tuh kira-kira kenapa sih mereka bisa terjebak sampai susah sekali untuk keluar dari lingkaran itu judi online tersebut? Iya. Betul Kak, jadi di klinik juga banyak Kak untuk yang konsul ya masalah itu gitu, dan itu memang banyak Kak, dan memang agak berat, artinya tidak cukup 2 sesi, bahkan bisa sampai 3-4 sesi ya untuk membantu rilis gitu. Karena kalau judi ini kan udah melibatkan yang namanya kecanduan ya, dan kecanduan itu butuh proses untuk kita rilis gitu, karena sebenarnya itu adalah akumulatif ya. Jadi orang yang judi online itu boleh dicek deh Kak, pasti dia sebenarnya punya yang namanya isu mental health dalam dirinya, dan itu kemudian terakumulasi dan peralihannya adalah lewat judi online gitu loh, karena itu adalah semacam impulsif ya gitu ya, tindakan yang impulsif gitu loh. Jadi bisa dicek misalkan dia ada isu loneliness pada saat kecil, mungkin dia tidak ada kedekatan sama orang tua, sehingga ketika dia merasa stres oleh pekerjaan, dia merasa ada isu yang loneliness yang muncul ke recall lagi, akhirnya dia mencari jalan pintas lewat apa ya, judi online tadi. Jadi itu berkaitan sekali dengan isu mental Kak dalam dirinya. Makanya kita kalau di klinik itu ada assessment dulu untuk kita tahu root cause-nya, karena itu akan dikulik sampai ke waktu kecil, bahkan sejak dalam kandungan itu udah bisa diturunkan Kak secara psikologis trauma itu. Nah jadi judi online itu bukan perilaku yang tiba-tiba FOMO aja karena ngelihat lagi happening, enggak, itu pasti ada isu mental yang belum selesai Kak. Isu loneliness, bisa merasa ditinggalkan, merasa kesepian, atau dia pengen membuktikan dirinya gitu ya, oke deh aku mau minta validasi kalau aku sukses nih, tapi dia nggak tahu how to gitu, gimana caranya, kemudian dia mengambil cara cepat, shortcut gitu loh. Tapi ya memang ya kalau misalnya kita kayak kebanyakan yang berita beredar gitu karena judi online mental health kena gitu, jadi ada yang bunuh diri lah gitu. Jadi ya mungkin ini sarannya stop lah judi online, karena mungkin beberapa media sosial udah ngebuka kalau misalnya judi online itu penipuan sebenarnya. Kayak yang bukan apa ya, gimana, pokoknya adalah lihat aja di media sosial bahwa judi online itu bukan yang kayak desain oleh bandar lah gitu. Gitu. Nah, ada lagi nggak yang bertanya nih? Gen Z yang ada di sini. Saya. Boleh. Oke, Tegar. Jadi ini Kak. Dimas. Aku karena aku Gen Z, ada kecenderungan kalau anak Gen Z itu punya kebiasaan FOMO gitu kayak Kakak bilang tadi. Nah, ada nggak sih cara buat ngatasin FOMO tadi? Karena kan FOMO tuh terkesan sering impulsif gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak terlalu penting padahal bisa disisihin ke yang lain. Betul. Dan memang Kak, perilakunya di Gen Z ini kan sangat unik ya untuk pola konsumtifnya.
Jadi mereka kadang juga lebih percaya kata-kata influencer daripada iklan atau selebriti lokal gitu ya. Padahal jadi dibalik itu kan beda gitu ya. Jadi nyobain kuliner gitu kan. Satu lagi memang identitas dari Gen Z ini kan mereka sangat menghargai namanya keragaman atau inklusivitas. Jadi kalau makanan yang memang lagi viral gitu ya. Kalau kita mungkin dulu gen millennials makannya menunya itu aja. Kalau sekarang kan banyak makanan yang lagi viral gitu ya. Nah itu memang pola konsumtifnya mereka itu berbeda kalau di Gen Z itu. Nah kalau untuk di Gen Z sendiri saya selalu bilang gimana biar kita sehat secara finansial. Ya kita harus bikin yang namanya checklist untuk kesehatan finansial kita. Misalkan kita harus belajar nih untuk mempunyai dulu dana darurat. Berarti kita harus menambah nih literasi keuangannya gitu, edukasi tentang literasi keuangan. Udah punya belum dana darurat? Jadi kalau itu belum ada, penuhi dulu dana daruratnya. Jangan dulu belanja misalkan biar ada validasi dari lingkungan, belanja misalkan mobil, padahal mobil itu kan adalah aset yang selalu turun gitu kan nilainya. Berarti sebelum ada itu apa ya, dana darurat dulu minimal 5 kali deh dari kita punya pengeluaran gitu loh. Terus apalagi kita udah mulai bisa nih berinvestasi gitu, misalkan kita berinvestasi ya mungkin di logam mulia gitu. Terus apalagi manajemen resiko, misalnya apakah kita udah punya nih BPJS atau udah punya asuransi syariah, misalkan di situ ada manajemen resiko. Nah jadi memang harus ditambah nih edukasi tentang literasi keuangannya untuk menjadikan kita yang lebih logik ya dalam menentukan gitu loh. Nah tapi sebelumnya memang itu harus kita selesai dulu sama diri kita, karena impulsif buying itu kan juga terjadi karena ada isu mental dalam diri kita, pengalihan dari isu di dalam diri kita karena kita merasa tidak secure, akhirnya ke impulsif buying tadi. Terus platform-platform yang menyebabkan kita sering check out nih, keranjang kuning. Kalau emang tadinya mau nabung dulu ya dihapus dulu nih, di uninstall dulu keranjang kuningnya. Karena kalau enggak nggak akan penuh nih tabungan kita gitu. Ya itu cara-cara yang simple. Terus apa? Ya lingkungan, bertemanlah sama orang-orang yang dia memang pintar untuk memanage keuangannya. Jadi kita bisa lihat, oh misalkan dia udah bicaranya misalkan bukan lagi masalah validasi, tapi dia udah mulai berinvestasi. Nah itu bagus untuk dijadiin contoh. Iya. Ngomongin tentang validasi, aku pernah baca salah satu buku lah gitu kayak Law apa lah gitu, yang bahwa bilang memang validasi orang tuh kayak mudah banget ditaklukkan kalau misalnya dia tuh kayak butuh pengakuan doang gitu. Jadi sering nggak kakak yang kayak ngalamin atau misalnya kayak pernah ada yang konsultasi tentang dia tuh kayak butuh banget validasi pengakuan gitu? Iya Kak, jadi memang kan identitas dari Gen Z ini kan mereka terkoneksi pada sosial media, pada internet, digital gitu. Dan memang otomatis ketika kita sudah konsen di situ, udah fokus 6 jam sehari mungkin di sana, ya kita kan pasti akan menampilkan sisi-sisi hidup yang perfect tadi, yang sempurna tadi. Kita mengejar like di situ, akhirnya kita melakukan apa untuk biar kita nggak ketinggalan update atau FOMO tadi. Dan memang mau nggak mau Kak, kalau saya biasanya bilang detox ya, detox dari sosial media. Bukan cuma detox itu dari pola makan, tapi dari sosial media juga. Misalkan untuk konten-konten yang kita anggap nih kayaknya membuat saya nih kecenderungannya jadi impulsif buying gitu, ya udah itu di mute dulu gitu loh. Jadi memang dan apalagi ya, kita kalau memang mau bicaranya hal yang lebih filosofi, ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup ini kita harus lihat nih reasonnya, motivasinya apa. Karena kalau motivasinya hanya misalkan validasi, itu kan berarti motivasinya Kak masih di big motivation. Terus apa berikutnya, misalkan kita mau jadi kaya untuk membahagiakan orang tua, itu strong motivation, sedikit lebih tinggi daripada sebuah validasi tadi. Tapi ada sebuah motivasi yang paling besar lagi, yaitu grand why. Apa itu Kak? Grand why motivation, ketika kita melakukan ini untuk memberi kebermanfaatan. Karena untuk apa? Untuk dalam rangka ibadah. Jadi kita harus nanya dulu nih ketika kita misalkan posting sesuatu, ini hanya untuk dapat validasi, dapat like aja, atau itu untuk memberi kebermanfaatan. Misalnya Kak Adembo nih bikin konten. Ada Adembo ya di sini ya? Ada dong. Bikin konten ya makanan. Loh itu bagus sekali. Kenapa? Memberi kebermanfaatan, membantu ekonomi orang, sehingga orang hidupnya lebih sejahtera. Dan konsepnya Ikigai itu kan adalah itu Kak. Artinya ketika pekerjaan kita itu bisa berguna
memberi manfaat. Kan konsepnya 4. Kita harus nanya nih, pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini, apakah sudah ada nilai-nilai ikigainya? 1, vocation. Apakah yang kita lakukan itu sudah bisa memberikan dampak secara finansial untuk mensejahterakan diri kita? Kedua, apakah dunia membutuhkannya? Kayak Kak Dembo tadi, oh ternyata memang bisa memajukan UMKM. Terus apakah setiap hari ketika kita melakukan itu membuat kita makin bertumbuh? Itu akan menjadi sebuah profesional ya, expertise gitu ya buat kita. Terus yang terakhir, apakah itu menjadi sesuatu yang passionate, yang kita sukai, Kak? Jadi itu, jadi kalau ketika kita melakukan sesuatu, udah dapat grand why-nya, motivation-nya untuk ibadah, untuk kita memberi kebermanfaatan, dan di situ udah lengkap ikigainya tadi, konsep filosofinya, lakukan. Tapi ketika itu masih cuma untuk validasi aja, itu kita akan lelah. Sampai berapa lama Kak Pascal mau mengejar sebuah validasi? Betul. Belum kalau misalnya udah bikin konten, netizen ternyata nge-like-nya sedikit. Waduh. Itu ada zaman-zaman yang kayak kepikiran Kak, kenapa like-nya dikit ya, kenapa viewersnya dikit ya? Ada gitu Kak. Gitu. Sampai yang mungkin teman-teman ada yang kayak beli viewers gitu. Saking kepikirannya gitu. Itulah masalah Genzi. Ada lagi nggak yang mau tanya? Tegar udah? Aman ya? Nggak mau nanya ya? Selesai ya? Oke, mungkin last Kak, ada nggak yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang lagi kena isu mental health gitu? Ada nggak? Untuk isu mental health sendiri ya, yuk kita kerja bareng. Let's work together to create supportive environment gitu. Untuk apa? Untuk menjadikan mental health ini sesuatu yang bukan jadi stigma yang tabu. Jadi kalau kita lihat teman kita, saudara kita, dan dia butuh pertolongan, jangan bilang, aduh baper banget, jangan gitu. Segera bantu, karena kita nggak pernah tahu nih titik terendah hidup orang itu di mana. Dan satu lagi, jangan lupa untuk reach out profesional. Kalau memang kita udah seek support, kita butuh support, ya kalau udah nggak mampu diri sendiri ya temui profesional. Oke, saya boleh dong tepuk tangan. Ini obrolan yang luar biasa banget buat Kak Ai ya. Oke, thank you Kak Ai udah mampir ke podcast Kata Bersama. Dan next mungkin akan ada episode selanjutnya ya. Tadi ada spill ada Dembo, mungkin bakal main kesini ya. Tapi nggak tahu kita. Oke, thank you buat Bersama People. See you di next episode. Oke.